sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang adab ngobrol secara khusus dan adab berbicara secara umum. Ya, dari kitab Akhta'un fi Adabil Muhadatsati wal Mujalasati. Kita sampai pada poin yang ke-22, yaitu tergesa-gesa menyebarkan berita sebelum memastikan kebenaran berita. Demikian juga sebelum memastikan manfaat tidaknya menyebarkan berita. Maka di antara hal yang terjadi saat ngobrol adalah men-share berita yang dibaca atau didengar. Maka di antara adab adalah ketika kita mendapatkan informasi, berita ataukah cerita, maka ini tidak kita sampaikan sebagai materi obrolan kecuali setelah memenuhi dua hal. Yang pertama, berita dan informasi tersebut valid, betul terjadi demikian. Kemudian yang kedua, berita tersebut manfaat jika disebarluaskan. Jika disebarluaskan itu tidak memberikan manfaat atau bahkan menimbulkan bahaya, maka tidak semestinya disebarluaskan. Ya, disampaikan oleh karena itu tergesa-gesa menyebarkan berita sebelum mencek kevalidan berita dan sebelum mempertimbangkan manfaat tidaknya menyebarkan berita adalah diantara kesalahan dalam adab berbicara dan ngobrol. Faminan nasi, maka ada orang yang jika mendengar satu berita tarabihi kula matarin, dia gembira sekali, senang sekali punya info. Kemudian dia bersusah payah untuk menyebarluaskannya dan menebarkannya kepada banyak dan menyampaikannya, men-share-nya kepada banyak orang. Halaman 47. Sebelum dia memastikan kebenaran berita dan sebelum dia memastikan kemanfaatan dari menyebarkan berita. Ini adalah bagian dari kesalahan besar yang gara-gara kesalahan besar ini akan terjadilah perselisihan dan perpecahan. Keributan, tawuran, itu seringkali terjadi dengan peran besar yang dimainkan oleh berita-berita yang tidak valid. Atau berita-berita yang dibumbui bumbu-bumbu yang sebenarnya tidak terjadi. Fal aqilu, maka orang yang berakal, al-labibu, seorang yang cerdas, tidaklah berbicara kecuali jika telah jelas keabsahan informasi. Kemudian yang kedua, jika telah jelas menurutnya keabsahan perkataan atau informasi yang akan dia katakan, nadhara, maka dia memperhatikan fi jadwi nasyrihi, kemanfaatan menyebarkan informasi. Maka jika menyebarluaskan informasi ini mendorong kebaikan dan terwujudnya persatuan dan kesatuan hati, maka dia pun menyebarkannya dan menampakkannya kepada banyak orang. Namun jika menyebarkan berita tersebut kejadiannya adalah berkhilafi dzalika, tidak seperti itu, maka dia akan memilih untuk menyembunyikan berita dan menutupinya dan tidak men-share-nya dan tidak menyebarluaskannya. Terdapat larangan seorang itu menceritakan semua berita dan informasi yang dia dengar, yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kafa bil mar'i kadziban ayuhaditsa bikulli ma sami'a. Seorang itu cukup menjadi seorang yang berbohong ketika dia menceritakan semua berita dan informasi yang dia dengar.
Kemudian selanjutnya kesalahan dalam berbicara dan ngobrol yang ke-23 adalah bohong. Maka betapa banyaknya kebohongan di majelis, di acara duduk-duduknya banyak orang, dan muntadayat, dan di acara duduk-duduknya banyak orang. Muntadayat dari nadi artinya tempat duduk, tempat nongkrong. Ya, atau kalau di dunia maya ya forum-forum dunia maya, grup-grup. Ya. Dan betapa sedikitnya kejujuran di antara mereka, ya, dalam interaksi mereka dan hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Dan di antara orang ada yang punya karakter qad allafal kadiba, menata dan sengaja menyusun kebohongan. Wa marada alaihi, dan dia demikian marada itu bisa artinya nakal, bisa artinya beling. Atau melampaui batas, kelewatan, atau kelewatan gitu ya. Ya, kelewatan dalam bohong sampai sengaja menyusun kebohongan. Sehingga dia tidak malu untuk menenun informasi yang palsu. Dia tidaklah menyombongkan diri untuk mengada-ada perkataan. Menyombongkan diri dari mengada-ada artinya tidak mau mengada-ada. Takwa tidaklah menghentikannya. Agama dan kehormatan atau nama baik juga tidak bisa mengendalikannya. Maka jika dia menghadiri satu forum, maka dia lepas tanpa ikatan lidahnya dengan bohong. Maka Anda lihat orang ini membawakan cerita yang aneh-aneh dan bersikap aneh, wa yur'ifil ajaib, dan menyampaikan hal yang aneh dalam hal-hal yang menakjubkan. Dia bawakan rangkaian cerita yang tidak pernah terlintas dalam benak. Dan dia sampaikan cerita yang khayalan, khalayan atau imajinasi tidak pernah berputar seputar hal yang serupa itu. Itu semua dalam rangka supaya yustadrafa dhilluhu, supaya dirinya itu dianggap menarik, wa yustadraf hadithuhu, dan dianggap unik dan menarik perkataannya, wa yurab fi majlisi, sehingga orang pada minat kuat untuk duduk bersamanya. Itu yang dicari. Halaman 48. Bal rubama, bahkan boleh jadi dia mengklaim memiliki kelebihan. Dia ngomong besar kalau tasyaddaqa, ngomong besar kalau dia memiliki banyak kegiatan, kebaikan, dan berbuat baik kepada banyak orang, padahal dia kosong dari itu semua. Dia tidak memiliki kelebihan, kemudian tidak ada kebaikan yang muncul darinya. Namun dia mengatakan hal tersebut sekedar klaim dan pura-pura. Wa mujaratan, dan dalam rangka menyaingi orang-orang yang memiliki kelebihan. Satu hal yang tidak samar, artinya satu hal yang telah jelas dan gamblang, bahasanya bohong itu adalah perbuatan yang hina dan sifat yang tercela. Karena bohong atau hobi bohong adalah salah satu sifat orang munafik, salah satu cabang kekafiran. Dan bohong adalah sebab dicabutnya rasa percaya kepada orang yang berbohong.
maka orang akan memandang orang yang berbohong dengan pandangan khianat. Dan bohong adalah sebab masuk neraka dan tidak bisa masuk surga. Nabi SAW menyampaikan, waspadailah bohong, karena bohong itu mengantarkan pada banyak dosa dan banyak dosa mengantarkan ke neraka. Sungguh seorang itu berbohong sampai tercatat di sisi Allah sebagai pembohong. Kemudian bohong adalah bukti rendahnya jiwa, remehnya kedudukan dan martabat, wasukutul himmati, dan menunjukkan kalau dia adalah seorang yang tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Qila fi dhammil kadhibi, disampaikan dalam sebuah syair yang merupakan celaan untuk bohong. Masyai' idza fakarta fihi bi adhaba lil muru'ati wal jamali minal kadhibi. Tidak ada sesuatu yang jika engkau pikirkan lebih hebat menghilangkan kehormatan dan keindahan dibandingkan kebohongan. Alladzi la khaira fi, tidak ada kebaikan dalam berbohong. Wa ab'ada bil baha'i minar rijali, dan lebih jauh dari wajah yang bercerianya wajah minar rijali, dari kalangan sejumlah laki-laki. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan kehormatan, keindahan, dan menjauhkan dari wajah yang ceria bagi laki-laki melebihi bohong. Dan ada ungkapan yang disampaikan untuk mencela orang tukang bohong. Orang yang tukang bohong tidak memiliki nama baik. Demikian juga orang yang suka berkeluh kesah itu tidak akan menjabat sebagai pimpinan. Ya, maka sebagaimana ada orang yang berbohong dan sengaja bohong, ada orang yang tergesa-gesa menyebarluaskan informasi sebelum memastikannya dan seberapa manfaat menyebarluaskannya. Maka ada orang yang keliru, fayaqbal, dia menerima semua informasi yang disampaikan kepadanya ala illatihi, ya, diterima seapa adanya, ditelan mentah-mentah tanpa ada pengecekan dan pemastian. Nah, yang lebih bahayanya lagi, kemudian dia bangun hal ini dengan sikap-sikap praktis. Di atas hal ini dibangun sikap-sikap praktis, maka muncullah dikarenakan hal ini ahkaman sejumlah hukum. Kemudian diyakini, kemudian dibuatlah tolak ukur lawan dan kawan karenanya. Nah, ma'annahu, padahal seandainya dia mau mengecek berita dan informasi tersebut, kemudian dia sibak jaliyatul amri, kejelasan perkaranya, niscaya atau seringkali akan nampak baginya bahasanya kebenaran itu menyelisihi informasi yang telah sampai kepadanya. Atau bahasanya realitanya telah ditambah dan telah dikurangi dan diubah dari bentuk senyatanya. Dan hal ini, betapa banyaknya hal ini menyeretkan wailat berbagai macam bencana dan merusak berbagai macam kedekatan hati dan rasa cinta, ya, dan menimbulkan adawat, permusuhan, atau memprovokasi adanya permusuhan. Betapa banyak ini memprovokasi terjadinya permusuhan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara kesalahan fatal yang sangat berbahaya menerima perkataan orang lain tentang orang lain, kemudian
Orang yang mendengar berita ini membangun dengan asumsi ini rasa cinta dan benci, pujian dan celaan. Dan betapa banyak terjadi dengan sebab kesalahan ini min umurin berbagai perkara yang dampaknya adalah penyesalan. Bagaimanakah terdengar isu di tengah banyak orang, ya, isu an-nas tentang seseorang, isu-isu yang tidak ada realitanya sama sekali. Awalaha, ya, sebagiannya itu adalah sebagian hakikat atau realnya, lantas dia kembangkan dengan bohong dan kepalsuan, khususan terutama miman urfu, untuk orang-orang yang dikenal tidak peduli dalam nukilan dan periwayatan, atau urifa minhum al-hawa, ya, diketahui dari dirinya adanya hawa nafsu dan kepentingan. Maka wajib bagi orang yang berakal untuk memastikan dan hati-hati. Wabihata, dengan ini maka diketahuilah agama, kualitas agama seseorang, kemudian warzanatuhu aqlihi, dan betapa beratnya akalnya. Akalnya itu adalah akal yang dinomorsatukan, sehingga dia adalah orang yang baik kualitas akalnya. Kemudian maka itu, ya, mendengar perkataan orang sebagiannya diadu dengan yang lain, ya, caranya diterima hal tersebut tanpa pengecekan atau pemastian. Kemudian yang ke-25 adalah bersuara keras. Maka ada orang jika ingin ngobrol dengan orang lain, dia balagha fi raf'i sauti, dia berlebihan dalam mengeraskan suara tanpa ada kebutuhan atau tanpa ada faktor yang mendorong untuk itu. Halaman 50 ya. Dan ini satu hal yang bertentangan dengan adab berbicara, sebagaimana firman Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Luqman, melalui lisan Luqman, waghdud min sautik, rendahkanlah suaramu karena suara yang paling jelek adalah suaranya keledai. Ibnu Katsir di tafsir ayat ini mengatakan waghdud min sautik artinya janganlah berlebihan dalam berbicara, jangan keraskan suara jika itu hal yang tidak ada manfaatnya. Walidha qala, oleh karena itu maka Allah katakan sebenarnya suara yang paling jelek adalah suara keledai yang meringkik. Mujahid dan yang lainnya mengatakan sesungguhnya inna aqbahal aswati, suara yang paling jelek adalah suara keledai. Ay ghayatu man rafa'a sautahu, maka maksimal orang yang mengeraskan suaranya dia serupa dengan keledai dalam ketinggiannya, dalam kemuliaannya. Wa huwa ma'ahad, meskipun demikian dia adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, satu yang dicintai oleh Allah. Ya, kemudian disumpahkan dengan keledai, maka ini mengharuskan hukum haram. Dan mencelanya betul-betul dengan celaan yang keras. Ya, Ibnu Sa'di di tafsirnya untuk ayat di atas mengatakan waghdud min sautik, artinya beradablah dengan banyak orang dengan tidak perlu mengeras-keraskan suara. Ya, sebagai bentuk ada bersama manusia dan bersama Allah. Inna angkala aswati, sesungguhnya suara yang paling jelek itu afdha yang paling mengerikan, absya yang paling jelek adalah la sautul hamir, sungguh suara keledai. Maka seandainya mengeraskan suara itu memiliki faedah dan maslahat, tentu keledai tidaklah dikhususkan dalam hal ini. Karena dia adalah hewan yang diketahui kalau dia adalah hina dan identik dengan kebodohan. Ya, demikian yang bisa kita baca kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Wa ilaikum. Ustaz, apakah kita boleh memboikot
Muslim yang senang membicarakan keburukan orang lain, dalam arti memilih tidak bergaul dengannya. Ya, sangat boleh sekali. Nah, ada yang lain? Ya, demikian wasallallahu ala nabi. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.